Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Have Infinite Golden Rights. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Dalam pikiran Chenxi, peralatan warna ungu memang langka, tetapi levelnya rendah, jadi nilainya biasa saja. Xiang Luo adalah petarung papan atas dan juga anggota Destiny Covenant. Tidak mungkin dia tertarik pada peralatan ini. Bahkan yang lebih bagus pun mampu dibeli oleh keluarga Xiang. Mereka tidak mungkin sampai menyewa pembunuh hanya karena itu. Selain Bone Staff ini, peralatan yang dirinya miliki hanya berwarna biru dan nilainya bahkan lebih rendah. Namun Chenxi malas untuk memikirkan hal yang tidak berguna ini. Jika keluarga Xiang ingin membunuh dirinya, maka dirinya akan membunuhnya lebih dulu, sesimpel itu. Chenxi yang memperhatikan keadaan sekitar menilai bahwa medan di sini terlalu terbuka, tidak menguntungkan bagi Jiang Menghuai maupun dirinya. Hingga kini salah seorang dari bandit maju dan mengarahkan pisaunya ke leher Jiang Menghuai serta mengatakan bahwa sebaiknya jangan sentuh alat komunikator Jiang Menghuai itu. Sentuh sekali lagi akan dirinya bunuh Jiang Menghuai saat ini juga. Jiang Menghuai bertanya, keluarga Sing mengirim mereka tapi tidak memberitahu identitas dirinya. Ayahnya adalah Grand Eksekutif Destiny Covenant, Jiang Zhengxiong. Apakah mereka benar-benar berani bertindak? Orang ini pun seketika memandang ke arah teman-temannya dan bertanya mengapa memangnya kalau Jiang Menghuai putrinya. Jika mereka membunuh Jiang Menghuai di sini, siapa yang akan tahu bahwa merekalah pelakunya? Dalam pikiran Chenxi, setelah Global Digitization, menghapus mayat beserta semua jejaknya jadi jauh lebih gampang. Chenxi pun kini meminta mereka untuk menunggu. Orang ini pun bertanya mau main trik apa lagi atau mau memohon ampun. Tidak perlu menyuap mereka. Dalam pekerjaan ini yang paling penting adalah reputasi. Chenxi pun mengatakan bahwa dirinya akhirnya mendapatkan drop Rip Covenant setelah bersusah payah. Dirinya masih ingin melihat White Mist Gorge di depan sana. Kalau tidak, dirinya tidak akan bisa mati dengan tenang. Tempatnya terpencil, membunuh dirinya dan Jiang Menghuai di sana pasti tidak akan ada yang tahu. Setelah mereka membunuh dirinya, mereka bahkan bisa run Rip Dungeon dan claim Reward Dungeon. Dengan ini, apakah tidak tertarik? Assassin ini pun seketika tertarik dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Chenxi bisa mendapat drop item bagus seperti itu. Si besar pun menyebut Chenxi cukup pengertian mencari tempat kematiannya sendiri. Segera ketua ini mengajak Chenxi pergi untuk menunjukkan jalannya. Kalau tidak, mereka akan habisi mereka berdua sekarang juga. Chenxi pun mengerti dan mereka akan berangkat sekarang. Dalam pikiran Chenxi, mereka semua adalah assassin dengan kecepatan luar biasa. Medan di sini terlalu terbuka, bahkan jika dirinya bisa mensummon skeleton tanpa cooldown untuk corpse explosion, kemungkinan besar dirinya tetap tidak akan bisa menahan mereka. Namun begitu sampai di White Mist Gorge yang ada di depan, medannya akan menjadi sempit. Saat itu mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu dalam pikiran Jiang Menghuai, medan White Mist Gorge sempit, mudah dipertahankan dan sulit ditembus. Kabur dari sana juga akan jauh lebih sulit. Sebenarnya apa yang Chenxi pikirkan? Lalu setelah mereka terus melangkah maju, tiba-tiba seekor monster dengan nama Miskel Demon Moth level 13 muncul. Dengan cepat si topeng bergerak dan membunuhnya. Melihat hal ini, Chenxi menyebut bahwa serangan ketiga senior memang sangat hebat. Bahkan Miskel Demon Moth bisa dibunuh dalam sekejap, pasti level mereka tinggi. Si besar menyebut itu omong kosong. Mereka bertiga semuanya assassin level 18. Dalam pikiran Chenxi, kesenjangan levelnya terlalu besar. Asalkan memanfaatkan medan dan skill miliknya dengan baik, dirinya bisa menghabisi mereka semua.
Sementara itu dalam pikiran Jiang Menghuai, bagi tiga assassin level 18, untuk membunuh pemula level 5 dan 8 itu terlalu mudah. Dirinya dan Chen Xi sama sekali tidak punya peluang menang. Namun mengapa Chen Xi masih bisa begitu tenang? Lalu tak berselang lama, mereka pun kini telah tiba di dalam White Mist George. Dan kini seekor monster kembali muncul, hingga monster ini pun melompat menyerang ke arah mereka. Dan diketahui monster ini bernama Miss Flametail Fox level 15. Melihat serangan ini, ketua assassin segera menghindarinya. Miss Flametail Fox kini menargetkan si besar yang berlari ke arahnya. Di saat Miss Flametail Fox mengalihkan target, segera ketua assassin mendekat dan menusuk Miss Flametail Fox. Dan si besar segera menendangnya hingga dengan kerjasama ini mereka berdua berhasil membunuh Miss Flametail Fox. Dalam pikiran Chen Xi, melawan Miss Flametail Fox level 15 mereka tidak bisa lagi one shot one kill. Mereka perlu mengkombinasikan skill dan menyerang 2 atau 3 kali baru bisa menghabisinya. Lalu kini ketua regu bertanya apakah masih belum sampai di mana lokasi pastinya. Dalam pikiran Chen Xi, jalan bercabang ini sangat pendek. Panjangnya hanya sekitar 20 meter. Yang terpenting ujungnya adalah jalan buntu. Tiga sisinya dikelilingi dinding batu, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Tempat yang sempurna untuk membunuh dan merampok. Seperti menangkap tikus dalam perangkap. Membunuh, menjarah, Randenjen dalam sekali jalan tidak sia-sia datang ke sini. Awalnya dirinya masih memikirkan cara agar mereka masuk duluan. Tapi ternyata para assassin ini cukup proaktif. Karena sudah begitu maka akan mudah diurus. Dan segera Chen Xi kini memanggil pasukan skeletonnya. Para assassin yang melihat Chen Xi memanggil makhluk summonnya seketika kaget dan bertanya apa maksudnya. Jiang Menghuai yang melihat ini pun bingung dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Mengapa Chen Xi tiba-tiba memanggil skeletonnya? Ketua pun bertanya apakah Chen Xi mau melawan di saat hendak mati. Hanya dengan mengandalkan 2 skeleton rongsokan itu. Mereka pun kini menertawakan Chen Xi. Ketua mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak pernah berpikir bocah seperti Chen Xi akan patuh begitu saja, tapi tidak disangka akan sekocak ini. Chen Xi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa tidak perlu lagi bertarung. Dirinya berniat menghabisi mereka semua di sini. Mendengar hal ini, mereka pun tertawa keras. Si besar pun bertanya apakah otaknya sudah rusak karena kebanyakan belajar. Si Topeng pun bertanya apakah Chen Xi tidak paham dengan perbedaan level. Ini adalah takdir, sesuatu yang tidak bisa Chen Xi ubah hanya dengan keberanian. Ketua pun mengatakan bahwa hanya Chen Xi saja yang ingin membunuh mereka bertiga. Chen Xi benar-benar sedang bermimpi di siang bolong. Lalu Jiang Menghuai kini bertanya dalam pikirannya apakah Chen Xi sudah terdesak sampai nekat seperti itu. Shadow Mage level 8 melawan 3 assassin level 18. Peluang menangnya nyaris nol. Chen Xi pun kini meminta Jiang Menghuai untuk mundur dan kembali memanggil pasukan skeletonnya. Dan hal ini membuat para assassin nampak kaget hingga skeleton yang berkumpul sangat banyak. Ketua pun mengatakan bahwa ada yang tidak beres, jumlah ini tidak masuk akal. Si Topeng bertanya bagaimana bisa sebanyak ini. Si besar pun bertanya apakah ini juga summon undead pemula Shadow Mage. Ketua pun bertanya apakah summon undead bocah ini tidak punya cooldown. Segera ketua meminta teman-temannya untuk membunuh Chen Xi. Bunuh dia selagi bocah itu masih level 8. Kalau tidak membunuhnya sekarang, mereka semua akan tamat. Lalu Jiang Menghua yang mendengar hal ini baru sadar dan akhirnya mengerti. Pasukan undead tanpa cooldown ini menjelaskan bahwa Chen Xi bisa soloran di Dungeon Frost Small Cap. Begitu masuk ke dungeon level 5, kekuatan sebesar ini ibarat bulldozer. Tidak ada monster yang mampu menahannya hingga para assassin kini maju menyerang. Chen Xi pun segera mengerahkan pasukan skeletonnya untuk maju dan melepaskan skill Corpse Explosion. Hingga pasukan skeleton dengan jumlah besar menerjang pasukan assassin dan meledakkan dirinya hingga bar health point mereka berkurang drastis. Chen Xi pun kini terus mengerahkan pasukan skeletonnya untuk terus maju menyerang serta meledakkan dirinya hingga gelombang ledakan terus terjadi. Pria besar pun nampak panik karena health point-nya berkurang terlalu cepat.
Si Topeng membenarkan hal itu, jika begini terus mereka akan mati kena ledakan. Dan pada akhirnya si Topeng melakukan manuver maju dan menyerang Chen Xi secara langsung menggunakan skill Shadow Strike. Jiang Menghuai seketika berteriak dan meminta Chen Xi untuk menghindar. Namun semua itu terlambat, serangan Shadow Strike telah mendarat dengan sempurna. Namun si Topeng seketika kaget, health point dari Chen Xi tidak berkurang sedikit pun. Si Topeng pun tidak bisa percaya ini. Tidak bisa membunuhnya secara instan, tidak masalah. Tapi mengapa health point-nya tidak berkurang sama sekali? Bagaimana ini mungkin? Dan kembali si Topeng menyerang Chen Xi secara langsung dengan skill Triple Thrust. Namun Chen Xi sendiri hanya menghadapi ini dengan santai. Dan yang terkena damage saat ini adalah pasukan skeleton Chen Xi. Chen Xi pun meminta maaf, skill si Topeng tidak akan mempan pada dirinya. Dalam pikiran Chen Xi, meski tidak mempan, rasa sakit dari serangan tusukannya itu tetap terasa nyata di tubuhnya. Dan dua skill 4 kali damage ini semuanya dialihkan ke pasukan skeletonnya melalui Trade Spirit Contract Protection miliknya. Di saat si Topeng hendak berbalik pergi, Chen Xi seketika menahan si Topeng dan bertanya mau kemana. Hingga pasukan skeleton yang mendekat kini meledakkan dirinya dan membuat si Topeng terbunuh. Chen Xi pun kini mengatakan bahwa hanya ketua yang tersisa. Chen Xi pun bertanya bagaimana akhir yang ketua inginkan, bertarung sampai mati atau berlutut. Ketua pun gemetar dan seketika berlutut dan memohon kepada Chen Xi untuk tidak membunuhnya. Dirinya punya uang, akan dirinya berikan semuanya kepada Chen Xi. Dirinya juga punya peralatan, akan dirinya berikan juga semuanya, maka dari itu jangan bunuh dirinya. Mendengar hal ini, Chen Xi menegaskan kalau dirinya bunuh ketua, maka semuanya itu akan tetap menjadi milik dirinya. Bukankah para asasin yang lebih dulu mengajarkan aturan ini pada dirinya? Chen Xi pun bertanya, jika dirinya memohon pengampunan, akankah ketua membiarkan dirinya pergi? Ketua dengan gemetar mengatakan bahwa dirinya akan membiarkan Chen Xi pergi. Mendengar hal ini, Chen Xi menyebut bahwa dirinya benci orang pembohong. Hingga ledakan skeleton kini menghujani ketua. Setelahnya, Chen Xi yang memperhatikan mananya menilai bahwa mananya telah pulih sedikit. Dan kembali Chen Xi kini memanggil beberapa pasukan skeleton. Chen Xi mengatakan bahwa ini adalah White Mist George. Miss Flame Tail Fox bisa menyergap mereka kapan saja. Jadi mereka tidak boleh lengah. Lebih baik siapkan beberapa skeleton lagi sebagai jaminan. Jiang Menghuai yang masih terdiam dengan situasinya pun ditegur Chen Xi. Mengapa Jiang Menghuai masih melamun? Mulai hitung harta rampasannya, mereka sepakat pembagian 70-30. Chen Xi yang mulai mengambil harta rampasan pun nampak sangat bersemangat. Dan Chen Xi kini mendapatkan 85.000 koin emas, 20 perlengkapan eksklusif assassin warna ungu, dan 5 perlengkapan warna biru. Jiang Menghuai pun kini merasa sedih dibandingkan dengan Chen Xi. Kelas tersembunyinya terlalu buruk. Lalu setelah Chen Xi mengambil semua jarahan, Chen Xi mengatakan bahwa mereka mendapatkan total 150.000 koin emas. Dengan pembagian 70-30, maka Jiang Menghuai mendapat 45.000 koin emas. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya tidak mau koin emas itu bisa menjadi milik Chen Xi sendiri. Mata Chen Xi seketika berubah dan bertanya apakah Jiang Menghuai benar-benar tidak menginginkannya. Lalu bagaimana dengan perlengkapan assassin ini? Apakah Jiang Menghuai tidak menginginkannya juga? Jiang Menghuai mengatakan bahwa itu tidak ada yang sesuai. Chen Xi telah menyelamatkan hidupnya. Anggap ini sebagai hadiah terima kasih, ini semua milik Chen Xi. Chen Xi pun mengerti jika demikian sudah diputuskan. Selanjutnya mereka akan bersihkan Dungeon Rip. Jiang Menghuai bisa ambil semua poin pengalaman, dirinya hanya mau peralatan yang dijatuhkan dan koin emas. Lalu kini mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga Jiang Menghuai seketika panik saat melihat Miss Flame Tail Fox datang menyerang. Namun Chen Xi dengan mudah mengalahkannya menggunakan skill Corpse Explosion. Dalam pikiran Jiang Menghuai, dirinya tidak pernah menyangka perjalanan melalui wilayah monster level 10 lebih akan semudah ini. Lalu di saat Jiang Menghuai ingin bertanya kepada Chen Xi, Jiang Menghuai menghentikan tindakannya dan menyebut ini tidak apa-apa dalam pikirannya. Karena Chen Xi tidak mau membicarakan informasi kelasnya, sebaiknya dirinya tidak ikut campur.
Chen Xi pun kini menanggapi Jiang Menghuai dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Jiang Menghuai. Jiang Menghuai tidak membenarkan hal itu dan segera mengajak Chen Xi untuk segera menyelesaikan Denjin Rip ini. Dalam pikiran Jiang Menghuai, secara logis sebuah dungeon yang dibuka oleh Rip Concord level 10 memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan dungeon Farti level 10. Dengan kombinasi Shadow Mage level 8 dan Void Wanderer level 5, mereka seharusnya tidak memaksa masuk. Kebanyakan orang akan memilih untuk menjual Concord atau menyewa pemain tingkat lebih tinggi untuk membersihkannya untuk mereka. Dungeon Rip berbeda dengan Dungeon Farti. Dungeon Farti membutuhkan tim yang terdiri dari 2 orang. Chen Xi menarik dirinya ke dalam tim hanya untuk memenuhi persyaratan pemain minimum. Dia tidak mengharapkan dirinya untuk memberikan kerusakan pada musuh. Dirinya baru saja dijebak di sini untuk melengkapi jumlah. Lalu 10 menit kemudian mereka pun telah sampai di portal dungeon. Dan jendela notifikasi pun meminta konfirmasi mereka untuk masuk. Segera mereka mengkonfirmasinya untuk masuk. Jiang Menghuai pun mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Chen Xi dan segera masuk. Saat masuk, Jiang Menghuai dikagetkan dengan monster yang ada di depannya. Ini adalah Black Armored Rock Mastiff level 10, dijelaskan. Dungeon Rip terpisah dari dungeon biasa, levelnya tetap monsternya acak. Hanya ada satu bos dan beberapa monster kecil, tidak ada monster elite. Lalu Jiang Menghuai mengatakan bahwa kecepatan serangan Black Armored Rock Mastiff tidak tinggi, tetapi serangannya sangat ganas. Armornya tebal dan pertahanannya tinggi, jadi mereka harus berhati-hati. Chen Xi pun menyebut ini tidak masalah dan segera memulai serangan. Dengan cepat Chen Xi memanggil pasukan skeletonnya dengan jumlah yang cukup banyak hingga mengepung Black Armored Rock Mastiff. Dan segera Chen Xi meminta pasukan skeletonnya untuk membunuh monster yang ada di depannya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.